Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang para peserta mata kuliah PSTA di kelompok B. Anda masuk kelompok B berdasarkan pilihan Anda sendiri. Walaupun saya paham memang tidak sebanyak kelompok yang lain, tapi nggak apa-apa, kami akan perjuangkan kalian dengan baik. Yang pasti kaliannya pun yang diperjuangkan harus bisa membantu diri kalian sendiri, itu paling penting. Nah, karena kejadian yang tadi saya sebutkan sebelum video ini direcord, maka ini juga saya belum minta persetujuan Bapak Ibu di kelompok B ya, punten ini mah. Jadi saya langsung bikin saja, tanpa minta persetujuan dulu, karena memang kondisinya darurat. Saya memangkas tema yang bisa diambil di kelompok B. Supaya apa? Riset Bapak Ibu nanti semakin spesifik, kemudian mahasiswa pun juga makin matang dulu di dalam suatu tema, baru kita bisa pindah ke tema yang lain. Nah, beberapa yang dipangkasnya kita akan bahas. Jadi gini, memang saya tahu kalian sudah bawa judul ya. Sudah bawa judul sendiri-sendiri, sudah bawa tema masing-masing. Tapi di pertemuan pertama kali dengan kelompok B, kita akan jelaskan dulu tema apa yang bisa kami terima. Karena walaupun kemarin kalian sudah dijelaskan di Miracle oleh Bu Nelly dan oleh Bu Sufaatin, tetap saja bagi saya adalah karena kondisinya darurat, maka harus ada pemangkasan tema. Dan itu terjadi baru hari ini. Jadi mungkin juga nanti ada beberapa tema yang digeser atau segala macam, itu tolong kerjasamanya. Nah, temanya apa saja? Sebetulnya secara garis besar, temanya masih sama. Yaitu ada empat bagian. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, ini adalah 4 tema besar yang bisa Anda ambil beserta subtopiknya. Jadi kalian bisa lihat di situ, Bapak Ibu juga bisa lihat di situ. Yang pertama ada tema software engineering, di mana tema software engineering ini berarti fokus kepada peningkatan dan pengoptimalisasian perangkat lunak yang sudah dibangun atau proses yang terjadi di dalam SDLC-nya, terserah di bagian manapun. Tapi karena kami pangkas, sehingga sisanya hanya 3. Sisa yang pertama adalah re-engineering. Re-engineering ini berupa apa? Misal, ada sebuah aplikasi yang ingin dirubah platformnya. Misalkan dari website jadi mobile. Nah, itu re-engineering. Kemudian juga bisa intinya menambah fungsi dari perangkat lunak yang ada di pasaran untuk bisa menambah nilainya, itu juga adalah re-engineering. Re-engineering ini juga termasuk salah satu di dalamnya adalah refactoring. Jadi untuk perbaikan susunan dari penamaan dan segala macam. Itu intinya. Kemudian ada subtopik design pattern. Subtopik design pattern ini saya buka karena memang sudah ada mata kuliahnya, jadi saya berani buka. Yaitu lebih kepada temanya melihat, menganalisis, kira-kira pada suatu domain kasus yang kalian hadapi, ada desain pattern apa saja yang mungkin untuk bisa digunakan. Jadi misalkan di dalam fitur perwalian itu ada fitur A, B, C. Nah, fitur A ini kira-kira cocoknya pakai desain pattern apa untuk kode programnya. Itu bisa penelitian di area situ. Kemudian yang paling umum adalah class library. Ini mah udah sering sekali dilakukan ya. Jadi class library itu menentukan kira-kira ada domain kasus apa, kemudian dari domain kasus tersebut kita buatkan class library sehingga nanti developer di dalam domain kasus tersebut lebih mudah membangun softwarenya karena kita menyediakan bantuan berupa class library. Untuk framework saya coret dulu karena lumayan berat untuk level anak S1. Kemudian masuk ke area interaction design atau kalian lebih kenalnya dengan area UI dan UX. Ini saya yakin banyak ya yang ngambil UI dan UX. Yang temanya tidak masuk ke sub-temanya ini, tolong segera pikirkan untuk diganti. Mekanismenya nanti kita ngobrol sehabis saya jelaskan ini. Yang pertama, saya hanya mengizinkan accessibility design. Jadi, penelitian UI dan UX-nya untuk difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas dalam suatu domain software. Contoh,
misalkan kayak kemarin ada mahasiswa bimbingan saya yang membuat Tribun, website Tribun, itu lebih bisa dibaca oleh tunanetra. Tunanetra yang parsial tentunya. Nah itu, bukan tunanetra, mohon maaf, oleh buta warna, orang buta warna. Nah itu bisa dijadikan satu tema. Kemudian ada inclusive design. Inclusive design itu berarti desain yang kita buat dari nol, ataupun ya lebih baik dari nol ya memang yang enaknya, dari nol untuk bisa mengakomodir kebutuhan pihak-pihak ataupun komunitas yang sifatnya inklusif. Mohon dipahami di sini inklusif tidak hanya bersifat orang yang tuna, misalkan tuna rungu, tuna netra, segala macam. Tidak. Inklusif di sini artinya punya kebutuhan yang sangat spesifik, tapi minoritas. Nah, itu biasanya inklusif. Contoh, kita berbicara petani di pulau terpencil. Nah, itu kan berarti sangat inklusif, ya, terbatas. Kalian bisa pahami nanti kata kunci inklusif itu apa, bisa cari. Nah, ini juga yang harus bisa membuka pemikiran bahwa inklusif itu tidak hanya sekedar, mohon maaf, cacat. Seperti itu. Nah, itu desain-desain seperti itu boleh diambil di tema kelompok B. Yang paling penting berikutnya adalah desain sistem. Desain sistem itu apa? Kayak kalian bangun framework, atau kalian pakai framework, kalau di kode, kalau misalnya kalian ngoding itu bisa pakai Laravel atau CodeIgniter, itu kan sebenarnya tinggal kita pakai beberapa sintaks punya mereka, sehingga kita membangun perangkat lunak lebih cepat. Nah, di dalam ilmu interaction design, itu ada framework-nya, tapi bukan coding ya bentuknya, tapi lebih ke arah komponen UI yang bisa dipakai berulang kali dan memang juga merupakan suatu standar. Nah, itu kita sebut sebagai desain sistem. Kalau kalian pengen lihat contoh desain sistem, kalian bisa buka website Gojek, nanti kalian ketik aja Gojek desain sistem, ya nanti kalian akan lihat di sana. Contoh, kalian milihin warnanya kayak gimana, typografinya kayak gimana, kemudian juga untuk ukuran heading dan segala macamnya seperti apa, sehingga itu menjadi panduan nantinya untuk desainer dalam menciptakan antarmuka aplikasi di perusahaan mereka. Nah, itu kita sebut sebagai desain sistem. Framework-nya desain, itulah intinya. Berikutnya ada yang paling sering diambil mahasiswa, yaitu data dan knowledge engineering, di mana sebetulnya masih banyak yang bisa dilakukan, cuma mungkin kendalanya sekarang adalah data, ya Budian, yang perlu jadi kunci. Yang pertama adalah optimasi query, di mana optimasi query sendiri kan berarti udah jelas ya, saya punya sebuah database, lalu ketika saya melakukan query, butuh waktu yang lama, sehingga si query tersebut harus dioptimasi terlebih dahulu, itu boleh diambil. Kemudian ada lagi namanya benchmark database. Benchmark database itu membandingkan database, baik boleh dari segi teknologinya, atau bisa dari, apa istilahnya ya, desain database-nya. Contoh misalkan kalau dari teknologi, saya pakai meminta request query, menggunakan misalkan microservices atau menggunakan GraphQL, itu lebih cepat nggak ya kalau misalkan saya tidak pakai itu atau pakai itu? Itu bedanya. Hal itu kalau dari segi teknologi, karena kan ada teknologi di dalamnya, ada GraphQL sama ada jangan microservices sih, kalau microservices lebih ke arah desainnya. Misalkan bedain database Oracle ke MySQL, itu paling simpel yang ngebayangin, walaupun nanti saya nggak izinkan untuk itu. Intinya begitu ngejelasinnya. Atau bisa dari segi desain. Contoh, ini kita pakai database yang relasional. Coba kalau kita ubah strukturnya jadi struktur document base. Lebih cepat atau enggak? Nah, itu benchmarking. Boleh diambil. Silahkan. Kemudian yang paling terkenal adalah data visualization, udah jelas ya. Intinya kalian melakukan riset tentang bentuk visualisasi yang bisa mempercepat pengambilan keputusan. Itu data visualisasi. Data mart, kenapa saya hanya mengizinkan data mart dan tidak data warehouse? Ya, supaya lebih fokus aja. Sebetulnya data mart adalah data warehouse, tapi data warehouse yang fokus hanya di beberapa divisi yang punya proses bisnis yang sama. Contoh misalkan, jadi kalian fokusnya bukan ke divisinya, tapi proses bisnis apa yang mau di-helping. Itu yang jangan sampai ketukar.
Misalkan saya pengen bikin data warehouse, tapi hanya fokus di proses bisnis penjualan dan marketing. Ya, nanti kalian akan lihat dulu di situ. Di penjualan dan marketing tersebut, ada divisi apa yang terkait. Dan seterusnya kalian akan lihat database-nya, sekalian bentuk nanti sampai jadi sebuah skema data mart. Kemudian data mining. Data mining udah jelas lah ya. Kalian juga udah beberapa orang ambil, ya intinya mengekstrak pengetahuan dari data. Yang pasti intinya adalah, semua yang ada di data and knowledge engineering, itu kecuali data visualization ya. Ntar dulu, data visualization juga sebenarnya masuk harusnya. Sekarang wajib menggunakan cloud teknologi. Itu yang paling penting. Jadi kalian build solusi kalian itu di cloud teknologi. Saya tidak lagi mengizinkan pakai PC sendiri. Saya build-nya di laptop saya sendiri, Pak, localhost nggak mau. Di cloud. Di cloud banyak yang gratis, sekarang kalian bisa pakai. Kalau misalkan nanti butuh bayar, ya mungkin bayarnya ketika nanti seminar ataupun sidang saja. Tapi untuk proses selama bimbingan, ya kalian bisa pakai yang versi gratisannya terlebih dahulu. Itu mekanisme untuk yang data dan knowledge engineering. Kemudian, ada lagi yang terakhir saya buka adalah software quality, tapi yang non-usability. Karena seringkali mahasiswa itu mengambil software quality, tapi ujung-ujungnya dia ke interaction design nanti ujungnya. Karena dia membahasnya dari segi usability. Nah, sekarang saya pisahkan antara yang usability, saya jadikan benar-benar eksplisit satu tema, yaitu interaction design. Yang untuk software quality boleh ngambil, tapi yang non-usability. Subtemanya apa aja? Yang pertama, code quality for maintainability. Jadi misalnya kita mengukur maintainability dari sebuah kode, kodenya apakah itu bagus secara suatu matrix, secara suatu ukuran, secara suatu tools, yang nanti kita mungkin bisa bicarakan oleh dosen kelompok B-nya. Kemudian kita tingkatkan dengan menggunakan suatu konsep tertentu. Ya contoh kalau yang sudah dilakukan selama ini, misalkan clean code. Nah itu bisa diterapkan untuk meningkatkan maintainability. Tapi kan tidak hanya clean code dong solusinya. Nah itu bisa seperti itu. Kemudian ada software matrix. Kenapa matrix? Ya berarti langsung ukurnya pakai rumus. Bisa terukur langsung. Membimbingnya pun juga jadi nggak ngawang-ngawang. Mengujinya pun juga bisa melihat dengan jelas nanti hasil ujinya seperti apa. Kemudian ini PR-nya Pak Alif selaku koordinator di software quality non-usability, yaitu faktor kualitas terukur. Sama seperti kemarin konsepnya, entah pilih 1, 2, sampai 3 faktor kualitas yang mau diukur, kemudian mereka perbaiki, kemudian mahasiswanya perbaiki, tapi harus yang terukur. Kenapa saya bilang harus yang terukur? Kan kadang-kadang kalau kita bicara software quality itu ada yang quality in use ketika produknya sudah dalam bentuk produk si softwarenya, tapi bisa juga kita melihatnya dari segi proses pembangunan softwarenya. Nah, kan kita akan sulit kalau melihat yang proses pembangunannya karena kita sendiri nggak terlibat di tim. Oleh karena itu, risetnya saya fokuskan di area yang softwarenya aja, produknya saja. Jadi faktor kualitas yang nempel ke arah produk seperti itu, supaya jauh lebih terukur. Itu paling perbedaannya. Jauh lebih simpel harusnya, karena memang temanya jauh lebih sedikit. Nah, untuk yang area software engineering akan saya pegang, kemudian area data dan knowledge engineering akan dipegang oleh Budian. Kemudian untuk software quality non-usability, itu akan dipegang oleh Pak Alif. Untuk interaction design itu akan dibahas bersama-sama. Jadi oleh saya, Budian, dan Pak Alif, supaya nanti resepnya pas. Kalau yang software engineering udah ketemu resepnya. Data dan knowledge engineering udah ketemu resepnya. Software quality non-usability sudah ketemu resepnya. Tapi interaction design ini kan sering jadi kacau balau di ujungnya. Kenapa saya bilang kacau balau? Karena nilainya masih banyak yang B ataupun C. Jarang yang A. Deskripsinya. Nah, itu yang berarti resepnya belum pas. Nah, untuk Pak Varian, karena Pak Varian masih belum bisa membimbing dulu, saya harapkan bisa ikut di kesemuanya dulu supaya melihat nanti kira-kira lebih senang ke arah yang mana. Itu untuk Pak Varian. Nah, untuk mahasiswa, tugas pertamanya adalah boleh saja kalian pakai tema yang kalian sudah punya, tapi coba lihat kembali ke mind map yang sudah dibuat ini,
masih ada nggak tema yang ditawarkannya? Kalau masih ada, barulah kita bicara lagi nanti di minggu kedua untuk membahas proposal kalian. Tapi kalau misalkan tidak, maka fokuskan minggu ini, di pertemuan kali ini, untuk banyak bertanya. Kira-kira kalau saya mau ganti tema atau mau ganti subtema, gimana, apa yang harus dipersiapkan, dan seterusnya. Atau bisa nggak, Pak, tema saya diakali supaya bisa masuk ke subtema yang ada di pohon tema ini. Bukan pohon ya, ini mind map, sorry, graf lebih tepat. Jadi itu inti pertemuan hari ini. Nah, saya harapkan diskusi ini terjadi sekarang. Nah, kita buka diskusi saja ya, Bapak Ibu ya, yang dari kelompok B. Oke. Nanti mangga kalau ada yang mau menjawab, silakan menjawab saja. Nah, kami persilakan pada mahasiswa untuk apa ya istilahnya bertanya seperti itu terkait ini. Silakan, siapapun yang mau bertanya, sebutkan saja namanya, saya mau bertanya apa, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Zaidan, Pak. Ya. Bertanya apakah perusahaannya itu yang kemarin sudah dicantumkan bisa ganti lagi atau nggak bisa? Sebetulnya gini, perbincangannya pada ujungnya saya hanya akan bertanya temanya sudah pasti atau belum. Kalau untuk kasusnya mungkin itu tema. Saya nggak temanya. Temanya untuk saat ini mungkin ya insya Allah. Jadi kalau saya prefernya adalah pastikan dulu tema baru cari perusahaan. Oh iya. Kecuali Mas Jaidan, ini benar Jaidan ya, benar ya namanya? Iya benar. Oke, kecuali Mas Jaidan nanti di minggu keempat pertemuan ini pengen pindah kelompok. Nah, kalau seperti itu kan jadi agak sulit. Tapi kalau misalnya Mas Jaidan memang ya udahlah sama di kelompok B gitu sampai akhir, saya dan tim akan bantu temanya. Oh iya. Sampai temanya matang, barulah Anda cari perusahaan nanti kalau sudah work from home-nya selesai. Atau mungkin bisa pakai data yang kami sudah miliki dari anak bimbingan sebelumnya. Oh iya. Yang penting bagi saya tema sebetulnya, bukan perusahaannya. Karena perusahaan itu bisa aja kita buang gitu. Ya. Aja intinya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, berikutnya, ayo banyak nanya. Ini dibikin kuliah kayak gini bukan buat nonton doang, tapi banyak nanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, berarti kalau untuk penggantian tema, judul, itu masih bisa, Pak, untuk sekarang? Kalau penggantian tema, pertanyaannya mau ganti tema atau mau ganti kelompok sekalian? Itu dulu. Ganti tema sih, Pak. Oke, kalau ganti tema, Anda berarti kan sampai nanti di pertemuan terakhir akan tetap stay di kelompok B ya? Ya. Berarti boleh. Sampai matang dulu temanya. Oh, oke, baik, Pak. Malah saya sarankan mengganti kalau memang nggak yakin. Ya. Karena nanti saya minta tolong Pak Alif, saya minta tolong Budian, saya minta tolong diri saya sendiri untuk merekap riset-riset yang lama yang masih bisa dikembangkan. Supaya kalian nggak repot nyari datanya lagi. Karena kita tahu kondisinya lagi nggak bagus sekarang. Itu loh. Baik, Pak. Makanya yang perlu kalian yakinkan ke kami adalah kalian mau ganti kelompok atau tidak. Kalau tiba-tiba temanya ditolak, kalian mau ganti kelompok, ya saya nggak usah repot-repot. Itu aja intinya. Kami nggak usah repot-repot. Pak Alif nggak usah repot-repot. Budian nggak usah repot-repot. Pak Varian nggak usah repot-repot. Seperti itu. Paham ya? Ya, Pak. Dan kami tidak melarang loh pindah kelompok. Kami tidak melarang, tapi kami tidak menyarankan. Lebih baik stay di satu kelompok, tapi matang bahasnya. Nah, untuk Budian mungkin bisa menyampaikan berapa kali boleh ganti tema atau mekanisme yang ganti kelompok itu loh. Lebih tepatnya, dari Prodi. Kalau yang saya dapatkan pada saat rapat sebelumnya, Pak, itu mekanismenya cuma sekali ganti, Pak. Jadi setelah 4 pertemuan, kalau seandainya mahasiswa memang tidak bisa dapat insight dari satu kelompok ilmuwan, itu hanya boleh pindah sekali ke kelompok ilmuwan berikutnya. Dengan 4 minggu yang sama lagi? Iya. Oke.
Terus sehabis 4 minggu yang sudah berganti itu, berarti keputusannya harus diterima atau ditolak? Betul, itu di akhir oleh kelompok yang terakhir di 7. Berarti masih ada waktu untuk nyiapin proposal ya, sehabis itu? Betul, ya. Oke, sebetulnya matengin tema dulu ya sekarang ya? Iya, betul Pak. Oke, nah bisa didengar ya? Ya Pak, bisa. Oke, jadi kami sebetulnya berharap nih, kali-kali ya dosen berharap ya. Enak banget mahasiswa, dosen berharap ini. Dosennya berharap bahwa kalian tidak pindah kelompok. Satu, kasihan kelompok lain sudah penuh, banyak orang. Kemudian kedua, kami kasihan ke kaliannya. Udah ngedengerin kami, ngejelasin tema, tahu-tahu malah pindah ke tema yang lain, tahu-tahu di kelompok yang lain temanya kalian tidak paham benar temanya, terus tiba-tiba mencoba mendaftar, tahu-tahu ditolak. Sudah lebih baik stay di satu kelompok, kalian benahi temanya. Tapi sekali lagi, saya, Pak Alif, Budian, Pak Varian tidak melarang kalian kalau mau merubah kelompok. Itu aja. Ya, berikutnya pertanyaan lagi, silakan. Ini yang Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya Hanis. Ya. Saya tuh ngambil temanya tuh ya di UI UX, di redesign sebuah aplikasi gitu. Berarti Nah, masuk ke interaction design ya? Ya itu ke interaction design. Oke. Berarti itu kalau cuma saya kan redesign doang, udah sempat wawancara sama pihak pengembang aplikasi, cuman belum wawancara sama si target usernya gitu. Kalau boleh tahu temanya apa? Temanya tuh redesign aplikasi Pak, si aplikasi Fami, kelas parenting online. Kelas parenting online. Ya, jadi si orang tua tuh kayak belajar gitu di aplikasi itu. Aplikasinya milik siapa? Fami Pak, yang dulunya Kakatu. Saya sempat kemarin wawancara sama Pak Robi di sana. Oh, oke. Berarti sudah bisa nempel ke Kakatunya ya? Ya udah, tapi ya cuman buat ngevalidasi emang ini tuh berhak di redesign apa enggaknya tuh ke si user tuh yang emang belum ini tuh. Oke. Berarti usability-nya belum ya? Usability testing-nya Itu. belum. Ya belum, buat kelayakan emang layak di redesign apa enggak itu. Ya nggak apa-apa. Gini aja. Tadi pagi saya baca sebuah artikel di mana sebetulnya masalahmu ini dihadapi oleh para UX researcher dimanapun, tidak hanya kamu. Nah, itu saya dapat linknya untuk mengadakan UT ataupun user research secara online. Nanti saya bagikan linknya. Ya Pak. Jadi ada mekanismenya. Jadi para UX researcher tuh bikin mekanisme baru setelah kasus COVID-19 ini muncul gitu. Bagaimana mekanisme user research dan UT selama proses COVID-19-nya belum selesai. Seperti itu. Nanti saya bagikan linknya. Oh iya Pak. Ya nggak masalah, berarti udah bisa masuk ke interaction design. Oh tapi itu udah masuk Pak, nggak termasuk yang dicoret itu. Cuman harus bicaranya berarti sebagai desain sistem ya, bukan memperbaiki loh. Oh itu tuh. Kalau kamu kuat, silakan. Kalau nggak kuat, jangan. Saya tidak mengizinkan redesign. Desain sistem itu Pak kayak, saya tuh pahamnya kayak guideline, kayak sebuah aplikasi Guideline, gitu. betul. Guideline design, suatu aplikasi. Bukan guideline aplikasi, guideline design. Itu desain sistem. Kayak tipografi, pemilihan warna, kayak mungkin Betul. kayak gitu ya Pak. Betul. Jadi kamu ciptakan sepaket buat Kakatu, bukan buat hanya pengembang si online learning itu. Tuh. Kalau redesign nggak boleh ya, saya udah coret loh itu. Oh ya Pak, berarti Ya. paling ke desain sistem mungkin ya Pak buat ngakalinnya. Boleh, bisa sistem boleh, bisa ke accessibility juga boleh kan? Tiba-tiba orang tuanya, misalkan buta warna, pengen dibikin lebih accessible, itu bisa. Berarti masuk ke iya, accessibility design. Atau ada hal yang inklusif. Silahkan. Tidak ada redesign saja. Itu aja intinya. Oh ya Pak. Ya Pak, mungkin itu aja Pak, makasih. Pokoknya tidak ada yang redesign saja, titik. Tanpa alasan. Cuman karena usability-nya jelek, maka saya redesign, nggak mau. Apalagi yang ngerjain cuma satu orang, pasti hasil desainnya bukan malah lebih bagus, malah lebih jelek. Itu aja sih intinya. Paham ya? Ya Pak. Oke, sip. Yang lain silakan.
Pak, Assalamualaikum Pak. Mau Waalaikumsalam. tanya, saya rencananya ini ambil ini Pak topik yang re-engineering. Jadi saya sudah ke pihak perusahaannya, kata dari pihak perusahaannya itu dia mau menambah fitur gitu Pak. Terus dari implementasinya gitu, dari implementasi codingnya, dari di dalamnya itu ada proses maintainability-nya gitu Pak. Itu apa masih oke atau gimana Pak? Berarti kamu mau menambah fitur sekaligus kamu mau melihat keseluruhan kode yang sudah ditambah fitur tersebut, apakah tingkat maintainability-nya rendah atau tinggi gitu? Ya Pak. Dari boleh banget. Tapi fokusnya gimana? Kalau menurut aku, fokusmu mending lebih baik ke software quality non-usability. Yang masuk ke subtemanya code quality for maintainability. Nanti di dalamnya kalau ada proses penambahan fitur itu tidak jadi fokus. Karena re-engineering yang saya maksud di sini lebih kepada merubah platformnya. Terjadi perubahan besar. Kalau cuma nambah fitur kan sebetulnya perubahannya efeknya nggak kecil ya. Efeknya nggak besar ya. Efeknya kecil. Kecuali memang fiturnya jadi ngobrak-ngabrik semua. Contoh, e-commerce yang tadinya tidak ada jual beli di dalamnya, hanya buat display produk katalog saja, jadi ingin punya seluruh fungsi yang ada di e-commerce. Nah, itu boleh. Tapi kan kalau saya ngeliat kamu kan fiturnya cuma satu tuh. Berarti kan tema kamu kekuatannya bukan di situ, tapi di maintainability-nya. Saran saya lebih baik masuk ngambil temanya software quality non-usability. Tapi Pak, kalau kata perusahaannya sudah wawancara gitu Pak. Ya. Tapi dia itu sudah mau merubah flow-nya gitu Pak. Bukan secara satu fitur doang gitu. Merubah flow-nya gimana maksudnya? Contohin. Dari proses bisnisnya gitu, Pak. Iya, contohin apa misalkan? Jadi dia tuh kayak, misalkan dari aplikasinya belum ada Google Maps gitu. Dari mau ditambahin jadi ada Maps-nya gitu, Pak. Terus itu simple. Tidak merubah proses bisnis itu. Itu hanya melengkapi interaksinya aja. Terus berikutnya? Terus itu juga Pak, kalau katanya itu dari proses basisnya itu mau diubah ke payment-nya gitu, payment gateway-nya nanti mau ada dari mau pakai ini payment gateway dari Midtrans gitu Pak. Itu masih bisa masuk ke engineering atau gimana Pak? Ya, saya harus banyak tahu dulu masnya ini fokusnya lebih berat kemana. Bukan berarti ketika misalkan mas fokusnya ngambil yang maintainability tidak boleh melakukan engineering di dalamnya. Boleh-boleh saja. Tapi kan fokus ceritanya nilai terbesarnya riset mas itu di maintainability-nya. Tapi kalau Pak, saya mah maintainability-nya cuma membuat nilai tambah saja. Oh ya berarti re-engineering-nya silahkan ambil re-engineering. Nah itu Anda sendiri yang nantinya harus memutuskan. Karena kalau kami yang memutuskan nanti Anda nggak terima kalau salah. Nah mungkin diperdalam dulu saja kamu fokusnya di mana, nanti diskusinya bisa oleh saya dan bisa oleh Pak Alif. Dua orang itu Anda harus ajak bicara. Karena Pak Alif akan ngasih masukan dari software quality-nya, dan saya akan ngasih masukan dari area software engineering-nya. Bayang ya? Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sip. Ayo silakan, berikutnya yang lain. Assalamualaikum Pak. Saya kan saat ini mengambil temanya tentang data mining Pak. Nah, cuma saya tuh ngambil sumber datanya tuh dari data sosial media Pak. Di sini saya ngambil data dari Twitter Pak. Text mining berarti ya? Ya, jadi ada text miningnya gitu Pak. Nah, cuma saya tuh ada agak ragunya gini Pak. Kan tadi pas Bapak nerangin data mining yang saat ini menggunakan cloud tuh Pak. Nah, saya tuh rencana tuh menggunakan R Pak, pakai Shiny R Pak, jadi web pakai R. Ya nggak masalah, tapi kan R juga bisa ditempelin di cloud. Ya dipublish, jadi bisa gitu ya Pak, pakai R kan nanti di Shiny bisa dipublish Pak, jadi di sistem R-nya gitu Pak. Boleh, cuma gini, kenapa saya tidak mengizinkan Anda pakai laptop sendiri nanti ketika mendeploy modelnya, karena kan data mining itu datanya banyak, sementara laptop kamu kan terbatas kemampuannya.
Kenapa Ya, Pak, nggak betul. sekalian R-nya kamu, sintaks-sintaksnya dari R kamu, atau Python kamu, terserah nanti kamu pakai yang mana, itu di-build di platform cloud. Infrastrukturnya, infrastruktur cloud, yang memang mumpuni untuk hal tersebut, gitu loh. Iya, Pak. Sehingga nanti, kalau kamu murni melakukan hal tersebut tadi, itu kamu harusnya salah masuk kelompok, kamu harusnya masuk kelompok E. Tapi kalau kamu mengikuti saran kami untuk bisa menempelkan itu ke cloud, itu akan menjadi pembeda dengan kelompok E. Iya, Pak. Karena kami mah data mining atau text mining-nya itu lebih ke arah terapan, bukan ke arah keilmuan. Itu bedanya. Iya, Nah, kemudian untuk data Twitter yang perlu dipertimbangkan adalah kamu harus ngambil source datanya itu terbatas kalau tidak berbayar. Iya, Pak, benar, yang sekarang terbatas. Berarti kumpulin dari sekarang, kalau enggak ya siapin duit buat bayar. Udah gitu aja. Iya, Pak. Iya. Tapi berarti Pak, bisa kan Pak ya untuk ngambil data mining dengan datanya yang data public itu Pak, jadi nggak private dari perusahaan gitu Pak? Saya lebih menyarankan itu dulu. Tapi kan berarti kasusnya juga harus berlaku kasus umum, bukan kasus private. Iya. Misalkan, Pak. Jadi saya pengen tahu tingkat kelulusan mahasiswa Unikom berdasarkan data nilai. Ya itu kan berarti private, karena nempel ke Unikomnya. Nah ini kamu bisa ngambil sampling sebenarnya dari luar. Jadi yang saya ubah sementara, itu adalah dari private ke public, supaya lebih mudah kamu dapat datanya. Itu aja intinya. Walaupun nanti, dengan catatan ya, walaupun nanti ketika masa ini sudah membaik, anggaplah di Mei sudah membaik, ya tetap saya akan meminta kamu cari data yang private. Karena masih punya waktu sekitar sebulan lebih atau 2 bulan lebih untuk mencari perusahaan. Itu aja. Tapi untuk sekarang saya masih menetapkannya public saja dulu. Supaya kamu juga bisa ngebentuk proposalnya. Kebayang ya? Yang... Oke, sip. Enggak loh Bapak Ibu kalau ada mau nambahin? Aman, Pak. Alif, nanti kasih sedikit ini ya penjelasan tentang yang software quality, yang non-usability-nya. Sekarang iya. Mas. Punten ya, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada berapa orang yang ngambil software quality? Saya, Pak. Reza, siapa lagi? Cuma Reza aja? Ya bisa saja nanti nambah, Pak. Kadang kan ada pergeseran tema. Dijelasin aja, Pak. Oke, tadi hanya ini aja lah, penegasan aja dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adam tadi terkait dengan software quality. Jadi ada penegasan untuk topik software quality non-usability itu kan ada 3, code quality for maintainability, kemudian faktor kualitas terukur, dan software metrics. Nah, yang harus dipastikan adalah karena satu, bahwa yang dinilai itu adalah produk. Jadi produk. Nah kemudian untuk sepertinya butuh penegasan itu mungkin di kali yang faktor kualitas terukur yang mungkin harus yang harus lebih dipastikan ya, dari satu standar aja bisa ada beberapa banyak. Nah, nah paling cukup sepertinya mungkin satu aja kalau mendalam tuh cukup mungkin Pak Adam ya. Sangat cukup, malah kalau makin sedikit makin dalam risetnya, itu aja. Nah, itu aja sih, tinggal dipastikan aja, dan kemudian pastikan kalau ini dari beberapa pengalaman kemarin itu kendala itu biasanya ada pada saat si mahasiswa itu, karena kan kalau software quality maksudnya ada produknya, softwarenya gitu. Nah, ini akses ke si software yang akan istilahnya di-assess si quality-nya. Nah, ini akses terhadap si software ini harus memang dipastikan
bisa bisa diperoleh gitu. Karena nanti kan tinggal disesuaikan dengan kebutuhan atau dengan masalahnya apa yang mau diangkat dari si kualitas tersebut. Untuk matrix, software matrix, nah ini juga karena ada beberapa juga mungkin harus difokuskan juga, mungkin Pak Adam ini kira-kira fokusnya mau kemana Pak Adam? Matrix berarti langsung saja ke pengukurannya, Mas. Jadi pengukuran pada suatu hal di dalam suatu software yang memang udah sangat fokus dengan matrix-matrix yang sudah ada sekarang. Kan sekarang banyak sekali orang-orang ngeluarin matrix tuh. Ya. Matrix misalnya gayanya siapa itu kan punya matrixnya. Langsung aja dia ukur pakai itu, kemudian dia perbaiki untuk bisa ningkatin gitu. Iya. Nah, mirip sebetulnya antara matrix dengan quality, karena memang kan matrix adalah is a part of quality ya. Untuk menghasilkan itu. Cuman kalau menurut aku ini lebih bahasnya lebih mengemas ke arah ada suatu matrix yang diyakini oleh suatu referensi, kita pengen proving di domain kita, domain kasus kita ukur, kemudian kita perbaiki. Beda dengan faktor kualitas, karena kalau faktor kualitas kan lebih luas ya cangkupannya. Matrixnya bisa pakai semua. Kalau ini benar-benar hanya satu matrix, tapi jero gitu loh, dalam. Iya. Ya juga garis bawah bahwa bukan, jadi gini, output bukan cuma rekomendasi yang kita sepakati, jadi sampai ke perbaikan. Iya, betul. Nah, sampai ke perbaikan. Jadi bukan hanya sekedar misalkan kita misalkan faktornya sudah diangkat, menggunakan metrik tertentu, diukur kualitasnya, ketemu hasilnya, sudah. Nah itu bukan sampai situ, tapi sampai ke proses perbaikan, bagaimana memperbaiki dari hasil penilaian. Nah, itu kan sih. Ya mungkin itu sih, intinya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Alif. Kemudian silakan tambahkan untuk yang data dan knowledge engineering, mungkin berupa insight yang selama ini terjadi, apa yang sering salah, dan seterusnya. Mangga, Budian. Budian. Budian live kayaknya ya. Sinyal kayaknya Pak Adam. Mungkin. Koneksi. Oke. Mumpung pas lagi azan juga kita tunggu saja dulu sampai azannya selesai. Ya, atau mungkin sambil nunggu juga barangkali ada yang mau ditanyakan dari yang Sok, silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Pak, mau nanya, kalau misalkan software quality-nya pakai ISO tertentu, berarti masih bisa Pak? Ya, sebetulnya bukan perkara ISO tertentunya, kan tadi sudah disepakati. Misalkan nih, pakai standar yang misalkan standar quality yang 25010, itu kan banyak. Ya Pak. Ya kan, ada banyak beserta dengan ada banyak lah, ada banyak faktor dan subfaktornya lah. Nah, tapi kan tidak semuanya dipakai kan. Oh iya Pak. Ya kan, tidak semuanya ini yang mau diangkat apanya nih? Reliability-nya kah, portability-nya kah, misalkan. Oh, jadi perdalam di situnya ya, Pak? Nah iya kan, itu dimaksudnya tadi kan pada faktor kualitas terukur. Satu atau dua faktor tapi mendalam. Gitu loh. Tapi kan harus dipastikan dulu, gitu kan, masalahnya apakah memang benar-benar, dan juga dilihat dari karakteristik si produk, si software itu sendiri gitu. Ini software apa sih gitu? Apakah web, apakah mobile misalkan, ataukah misalkan seperti misalkan ini butuh dari sisi keamanannya atau butuh portability-nya dan lain sebagainya. Kan itu yang harus dipahami juga. Jadi harus benar-benar paham dari si karakteristik software-nya kayak gimana. Jadi supaya tahu ini mau diangkat apanya nih. Gitu. Oh ya Pak. Silakan yang lain. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian tidak kembali lagi kah?
Sudah gabung? Koneksi. Boleh belum ada ya? Jadi seminggu ke depan kalian mempersiapkan tema yang kalian mau ambil. Apakah kalian tetap mau stay di tema kalian yang sekarang, tapi tentunya mengikuti yang perkembangan tema sekarang ini, atau mau ganti tema? Manfaatkan yang WA group yang sudah dibentuk. Semua bentuk diskusi harus dilakukan di sana. Jadi tidak lagi ada pertanyaan yang sama diajukan lebih dari satu kali. Bisa dipahami ya, yang lain? Ya, bisa Pak. Jadi nanti di minggu depan, di hari Sabtu jam 9, kita akan ngobrolin tema kamu apa. Jadi udah sangat matang, nggak bisa lagi, maksudnya kalian masih belum matang terhadap suatu tema tersebut. Karena di minggu depan kami akan mengarahkan referensi apa yang kalian harus baca, ataupun juga mungkin bisa saja langsung di mapping, kira-kira ada nggak penelitian yang dari kami yang bisa kalian kerjakan. Jadi jangan kalian yang nyari, misalkan seperti itu. Nah, itu baru kita lakukan minggu depan. Jadi sekali lagi, mungkin yang baru hadir, dari hari ini sampai minggu depan, lakukan diskusi di dalam WA Group. Kemudian nanti kami akan jawab apa yang harus dilakukan. Yang penting, di minggu depan kalian punya tema. Lebih bagus lagi kalau punya subtemanya sudah apa langsung. Seperti itu. Paham ya? Itu target sampai minggu depan. Kemudian, mungkin dijelaskan sedikit kira-kira kesalahan umum apa yang sering terjadi di data dan knowledge engineering. Data sama knowledge. Ya, kan tadi juga Pak Adam juga sudah sounding di awal. Kalau di data, mau data visualization, kemudian data math, data mining, itu pasti beratnya adalah di datanya. Validasi dari datanya itu sendiri. Karena kan ini akan melibatkan satu perusahaan. Nah, untuk kesempatan kali ini, tadi Pak Adam juga sudah bilang bahwa kita boleh dulu pakai data publik. Karena kan ini hanya untuk ngebentuk tema saja. Meskipun sesudah dari Mei nantinya, harapannya tetap bisa ngambil data dari perusahaan. Nah, rata-rata yang sering terjadi pada saat penelitian itu berjalan adalah mahasiswa bawa datanya sih ada, bawa datanya itu benar ada gitu. Tapi mahasiswa yang penelitian tidak tahu secara signifikan proses bisnis yang terjadi di perusahaannya seperti apa, data itu digunakannya untuk di proses bisnis mana, untuk apa, itu secara detail mereka tidak tahu. Jadi tok cuman bawa datanya tapi tidak paham secara signifikan itu data buat apa. Itu nanti manfaat ke penelitian kalian itu untuk bagian yang mana kadang belum bisa dipahami. Jadi di pemikiran mahasiswa, oh saya topiknya tentang data, yang penting bawa banyak data itu selesai. Nah, bukan itu. Data nggak perlu terlalu banyak sebenarnya karena hanya sampling. Mungkin nanti pada saat seminar dan sidang mungkin Anda akan diminta data yang jauh lebih besar untuk pengujian, tapi minimal data samplingnya itu jelas, nggak hanya cukup banyaknya doang. Itu yang mungkin sering terjadi saat ini, Pak. Ya. Kalau untuk visualisasi, Bu, itu kan juga sering banyak yang salah tuh pemahamannya. Kalau dibentuk di visualisasi data, rata-rata kesalahan yang sering terjadi adalah di latar belakangnya. Maksudnya, kenapa sih sampai topik visualisasi yang diambil? Tadi Pak Adam juga sudah jelaskan di awal bahwa mohon kalau terkait data visualisasi, ada kesalahan apa terhadap bentuk informasi yang saat ini digunakan di perusahaannya itu. Kenapa sih bentuknya, kenapa? Kemudian dari bentuk yang sudah ada saat ini di sistem berjalan, di perusahaannya, nah kesalahan mengambil informasi, insight dari informasinya itu apa? Terhadap pengambilan keputusan yang nantinya akan digunakan oleh perusahaannya. Itu yang rata-rata belum jelas kalau di
latar belakang. Jadi dari masalahnya itu belum signifikan bahwa solusinya adalah FISDAT. Mungkin dengan sistem informasi biasa yang menampilkan laporan itu juga sudah cukup. Atau malah ya tanpa Anda buat aplikasi atau bikin sistem FISDAT dengan hanya Excel saja, itu juga nggak ada masalah, misalkan seperti itu. Itu mungkin Pak yang bisa saya jelaskan secara umum terkait yang sudah pernah terjadi di bimbingan-bimbingan sebelumnya. Oke. Terima kasih, Bu. Yo, sok mangga yang lain yang mau bertanya, mumpung sekarang udah lengkap nih personilnya nih. Atau cukup? Cukup bingung mungkin, Pak. Masih mencerna mungkin, Pak. Iya. Oke, yaudah begini saja. Saya paham kondisinya saat ini adalah kalian sudah berangkat dengan tema masing-masing. Kemudian tiba-tiba di minggu pertama PSTA dijelaskan lagi ada temanya kelompok B, ada banyak. Kemudian pertemuan dengan kami ternyata ada beberapa yang dipangkas. Saya yakin ini pasti mengakibatkan ada masalah yang timbul. Oleh karena itu, kami memberikan solusi. Bentar ya, saya mute yang lainnya. Oke, jadi saya memberikan solusi, beserta tim juga memberikan solusi. Silakan Anda perdalam dulu, kalian minatnya ke tema yang mana, sembari kami juga mencari atau merekap skripsi-skripsi yang masih bisa dikembangkan. Nanti sembari berjalan, jadi kan kita seminggu ini akan diskusinya dilakukan di WA Group, kita juga akan bisa bantu langsung untuk mappingnya. Seperti itu. Saya, Budian, Pak Alif, dan Pak Varian nanti akan bantu plotting kalian untuk tema yang lebih baik tentunya. Itu aja sih. Diusahakan seminggu ini kalian bisa berdiskusi dengan baik di WA Group. Itu sih paling penting. Ada tambahan dari Pak Alif, Budian, atau Pak Varian? Silakan. Cukup. Oh iya, ini aja sih, sedikit aja. Studi literatur ya, tolong gitu. Ah iya, betul. Ini dari pengalaman yang sudah mahasiswa tuh secara umum minim literasi gitu. Jadi kebanyakan lebih kepada mungkin melihat contoh dari yang sudah gitu. Nah ini tolong apapun topiknya di KKB ini, tolong studi literatur tolong digiatkan lagi. Supaya benar-benar kalian tuh benar-benar memahami konsep yang kalian ambil, memahami masalah sudah pasti. Jadi konsepnya benar-benar paham dari hasil kalian studi literatur dari buku, dan juga banyak dari penelitian-penelitian terkait. Itu aja sih. Oke. Nah, saya juga berharap kepada Bapak Ibu dosen di kelompok B, untuk nanti ketika ada mahasiswanya bertanya tentang referensi, mohon bantuannya untuk memberitahukan referensi apa yang cocok dibaca, dan bisa dengan cepat dipahami mahasiswa. Karena itu tetap masih tugasnya dosen. Walaupun mereka juga akan mencari sendiri referensinya. Tapi kalau misalnya bisa memberikan penyaranan, kan itu akan mempercepat proses risetnya mereka. Bisa dibantu ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Siap. Oke. Ada lagi lain? Alif? Sudah ya? Pak Varian ada tambahan? Bisa Pak, teman kalau saya sih mungkin bisa bantu dari sisi data, karena kan saya juga masih kerja di perusahaan yang lain ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada yang butuh data, mungkin bisa. Tapi datanya juga ada data tentang travel sih Pak, kalau misalnya butuh. Oke, berarti disesuaikan juga dengan tema yang nanti diambil ya Pak ya? Ya, nanti saya juga lihat lagi kan, kalau misalnya ada yang butuh saran, mungkin butuh data ataupun insya Allah bisa dibantu Pak. Tuh kan, dapat bantuan tuh. Sip, ya sudah, berarti mungkin perkuliahan PSTA untuk minggu ini cukup sekian ya, Bapak Ibu, sudah semua selesai. Yang penting fokus ke diskusi di WA Group selama seminggu ke depan, supaya dapat tema yang enak. Kemudian juga, apa ya istilahnya, ya baca, kalau kata Pak Alif tadi harus banyak baca. Terutama kalian memang kerjanya sehari-hari juga sekarang di rumah terus, ya berarti waktu membacanya lebih banyak. Itu aja sih intinya. Dan jangan malu bertanya, manfaatkan WA Group. Kami buat itu untuk kalian diskusi. Bukan hanya untuk nambah beban di WhatsApp kalian.
Oke, ada pertanyaan lagi untuk mahasiswa, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mau nanya kalau untuk referensi, kalau dari Medium boleh nggak, Pak? Medium itu hanya awalan untuk Anda membuka referensi ke berikutnya. Jadi, kalau kamu hanya membaca dari Medium, ya nggak boleh. Tapi kalau hanya untuk istilahnya memperkuat kamu mencari referensi yang lebih kuat, boleh. Sama ini, Pak, kalau My Academic Unicom dijadikan objek penelitian, boleh nggak, Pak? My.Unicom. Ya, My Academic yang buat apa perwalian. Mahasiswa. Mau dijadiin apa? Maunya sih, ya temanya sih itu apa, interaction design. Buset dah. Nampaknya nggak dulu, Mas. Oh, Iya, kebetulan saya melihat kalau anak kerja di Unicom tuh nggak serius. Ujung-ujungnya udah dikasih waktu untuk ngerjain nggak jadi juga ujungnya. Jadi kalau mau kayak begitu harus bulan sebelum ini Mas sudah ngubungin saya dulu. Baru saya izinkan. Kalau sekarang nggak. Karena gini, secara timeline kerja untuk Direktorat PTSI itu sudah punya waktu untuk ngeredesain. Jadi kami pun juga punya timeline untuk ngeredesain. Cuman kenapa sekarang belum ya? Karena kami tiba-tiba dapat kasus untuk yang belajar dari rumah. Nah, kami optimasi dulu untuk itu waktunya. Nah, kalau waktu itu sudah kita gunakan, ya maka kami akan masuk ke redesign. Untuk sekarang levelnya saya hanya masih mengizinkan untuk level KP. Untuk redesign, apa ya istilahnya, redesign di lingkungan Unicom itu hanya untuk KP atau magang. Kalau untuk skripsi kayaknya enggak. Ya, baik, Pak. Ya, nanti kami bantu mencari lah kalau misalnya kamu benar mau ngambil di interaction design. Yang penting pahami dulu, baca banyak hal dulu, supaya kamu bisa milih sampai subtemanya mau subtema yang mana. Paham ya? Paham, Pak. Terus untuk desain sistem, Pak, mau nanya, kalau itu tuh harus langsung diterapin langsung di prototipe-nya gitu, Pak? Cara menguji desain pattern itu tidak harus langsung implement menjadi sebuah produk yang dipublish. Tapi minimal kamu mengukur seberapa berdaya gunanya desain pattern tersebut terhadap developer ataupun desainer yang akan pakai hal tersebut. Oke. Jadi konsepnya mungkin bisa ke usability matrix. Nanti ada lagi konsepnya. Di usability testing ada salah satunya usability matrix, tapi lebih mengukur ke arah desainernya, bukan ke arah usernya. Oh, berarti kalau nggak ke user nggak perlu gitu, Pak? Loh, kan kamu bikin desain sistem tuh untuk desainer, toh? Ngukurnya berarti ke desainer, bukan ke user. Nanti kan yang mempercantik aplikasi mah desainer. Yang membuat si software-nya dengan desain yang bagus kan si desainer. Tapi kan tugasmu membantu desainer, bukan membantu user. Sama seperti halnya kamu membangun class library. Class library itu yang kamu ukur bukan user dari program yang nanti bakal dibikin dari situ. Tapi kamu mengukur seberapa bisa nanti developer ngoding pakai class library-mu gitu loh. Jadi mirip lah antara framework dengan design system, cuma bedanya kalau framework di programming, sementara framework di dalam desain disebut sebagai design system, seperti itu. Sama satu lagi sih, Pak, sama penelitian dalam desain sistem tuh harus tetap pakai metode nggak? Nanti kan di dalamnya ada proses, Mas. Di dalam proses itu pasti ada tekniknya. Iya, Pak. Ya, yang penting milih tema dulu aja minggu sekarang. Jangan dulu metode. Karena di judul saya tidak mengizinkan ada teknik ataupun metode. Ya. Terlalu dini kalian nentuin itu nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Budian mau daftar hadirnya gimana? Sudah? Sudah, Pak. Saya sudah memberikan keterangan hadir dari yang list dari Prodi. Jadi nanti saya tinggal informasikan ke masing-masing dosen untuk nge-blast di Siakat. Oke. Ini juga udah saya screenshot. Jadi nanti untuk pelaporan perkuliahan daring, Pak Alif, Budian, dan Pak Varian, saya udah screenshot bukti video call-nya. Jadi nanti saya bagikan. Beserta nanti saya juga akan bagikan di grup gambar yang ini, yang muncul di layarku.
Oke, sip. Sip. Oke, kalau tidak ada tambahan, terima kasih. Stay safe, stay strong, stay healthy. Di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.